Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita jumpa lagi di Mas Karebet Channel ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas lagi ya terkait troubleshooting dan pembahasan terkait sistem, yaitu unitnya adalah A40F Volvo ya, articulate dump truck. Pasti sangat menarik sekali nih sahabat-sahabat sekalian. Oke, cekidot. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita masih dalam nuansa Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabat sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya, terutama bagi kita semua yang merayakan Idul Fitri, baik itu di tempatnya masing-masing atau kotanya masing-masing atau di kampung masing-masing yang mudik ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga kita selalu diberikan keselamatan ya dimanapun kita berada. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi kali ini sesuai yang akan kita bahas, topik kita pada kali ini adalah A40F articulate Volvo ya sahabat-sahabat sekalian. Unit ini sangat populer ya, yaitu dia menyaingi 740 milik Caterpillar dan HM400 punyanya Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi kelemahannya adalah unit Volvo ini kita sangat minim terkait shop manual dan literatur ya, susah ditemukan nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi banyak dari sahabat-sahabat kita mekanik dan teknisi yang menangani unit ini kesulitan nih sahabat-sahabat sekalian mencari literaturnya, apalagi rekan-rekan yang tidak familiar dengan unit ini ya sahabat-sahabat sekalian. Maka semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat dan teman-teman sekalian, baik itu mekanik dan teknisi yang biasa menangani unit Arctic Volvo ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita membahas analisa pada troubleshooting kita kali ini, kita akan bahas dulu sistem operasi dari steering dan hidrolik pada articulate Volvo A40F ini ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe, like, dan share-nya supaya channel kita ini bisa bertambah besar dan berkembang ya sahabat-sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti yang ada saya tampilkan di layar ya, itu gambar komponen utama hidrolik dan steering system ya. Nah, kita bisa lihat di sana komponen utamanya ya. Yang pertama adalah hidrolik pump ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau pompa hidrolik. Itu ada 3 buah pompa sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada pompa 1, pompa 2, dan pompa 3 ya sahabat-sahabat sekalian. Posisinya seperti yang ada di layar ya. Dan kemudian dia ini tugasnya adalah menyuplai oli dari tangki ke kontrol valve sahabat sekalian ya. Kemudian kontrol valve itu akan didistribusikan ke sistem yang membutuhkan, baik itu dia mau ke steering atau mau ke hidrolik sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pompanya ini dia tipenya adalah variable positif displacement ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pompanya ini adalah dia menggunakan switch plate variabel ya. Dia bisa dimainkan, mau dia suplainya maksimum atau minimum, itu bisa dimainkan berdasarkan regulator ya sahabat-sahabat sekalian, atau servo. Nah, servo ini diatur sama signal load sensing dari control valve nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, oli yang dari tangki itu dialirkan oleh pompa ya, 3 buah pompa ini ke kontrol valve sahabat sekalian. Nah, di kontrol valve ini dia ada 2 bilik sebenarnya, bilik utama, satu untuk steering dan satunya untuk hoist ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang jelas seperti pada yang lain, sistem hidrolik yang lain, di sini yang jelas diprioritaskan untuk steering terlebih dahulu, karena kalau hoist itu kan dia digunakannya hanya pada saat dumping aja ya sahabat-sahabat sekalian ya. Selebihnya dia tidak digunakan, makanya dia lebih priority ke steering ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sana juga ada jalur ya yang ke silinder untuk eksekusi ya, baik itu steering dan silinder hoist. Dan di sana juga ada saluran load sensing sahabat sekalian. Nah,
saluran fluid sensing ini dia fungsinya adalah mengatur switch plate ya, sudut pompa dari 3 hydraulic pump yang sudah kita bahas tadi ya. Apakah dia akan dibutuhkan aliran maksimum ya atau aliran minimum saja. Kalau dia standby, unitnya itu dalam keadaan lurus berjalan ya, kondisi normal, dia hanya standby minimum sahabat sekalian, sudut pompanya itu kecil. Tapi kalau dia dipakai hoist atau steeringnya, maka sudut pompanya dia akan membesar sehingga alirannya itu akan maksimum ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi load sensing hoist inilah yang load sensing port ini atau lens ini yang mengatur ya kebutuhan daripada beban yang ada pada sistem hidrolik dan steering ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi demikianlah sistem operasi dari steering dan hydraulic system pada Arctic A40F Volvo ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas analisa dari troubleshooting kita kali ini ya, yaitu problemnya adalah dia ketika beroperasi sekitar 2 jam nih ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ini gejalanya, dia ngedamnya itu lambat banget nih sahabat-sahabat sekalian, dan juga yang paling terasa adalah steeringnya berat ya. Tapi ketika dia di pagi hari nih sahabat sekalian ya, pada saat awal operasi itu tidak terjadi apa-apa ya sahabat sekalian, normal, steering dan hidroliknya itu normal, bagus, lancar. Tapi begitu sudah sekitar agak mulai siang, sudah sekitar 2 jam 3 jam beroperasi, nah baru nih mulai terasa di sahabat sekalian, steeringnya itu berat ya, kemudian hoistnya pun dia lambat sekali pada saat dia ngedam ya. Yang waktu itu pada saat kita tes ya, yang normalnya itu 11 detik, dia bisa mencapai maksimum dumping ya. Ini bisa 19 detik ya sahabat-sahabat sekalian ya, dibandingkan dengan unit yang normal. Kalau normal dia 11 detik aja sahabat-sahabat sekalian, tapi ini sampai 19 sampai 20 detik sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini sudah bermasalah pastinya ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi intinya adalah di sini masalahnya ini tidak langsung aktif ya. Dia aktifnya atau masalahnya, problemnya muncul itu ketika sudah mulai siang hari. Jadi olinya sudah mulai panas, baru dia problem ini sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang harus kita lakukan adalah melakukan pengukuran pada pressure pompa nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi harus kita ukur pada 2 kondisi, yaitu standby pressure ya. Yang pertama adalah standby pressure, yang kedua adalah maksimum pressure ya. Kalau standby pressure ini berarti switch plate itu dalam keadaan sudutnya minimum ya, atau aliran yang dikeluarkan oleh pompa itu sangat minimum atau kecil, standby saja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, cara mengukurnya adalah kita harus lakukan step-step berikut ini ya sahabat-sahabat sekalian. Pertama, kita posisikan alat atau Arctic kita ini ya sahabat sekalian di workshop yang rata. Kemudian kita lepas bottom guard yang mana kita dimudahkan untuk mengakses pompa ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kita lepas semua bottom guardnya, itu ada satu di depan yang besar, kemudian kanan kiri yang di belakang nih sahabat-sahabat sekalian. Kita turunkan semua bottom guardnya. Kemudian selanjutnya kita disconnect load sensing line-nya ya sahabat-sahabat sekalian, karena kita ini akan mengukur yang standby pressure dulu ya. Nanti yang maksimum pressure itu beda step lagi. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, saran kita adalah kalau memang teman-teman tidak punya T-coupling ya, yang menghubungkan antara semua lens atau load sensing lens, itu lepas aja yang di control valve sahabat sekalian. Kita pernah coba, ternyata dia nggak nyembur kok. Tapi kita tempatkan ujungnya itu di penampungan oli ya, supaya mengantisipasi siapa tahu dia ada semburan walaupun dia kecil ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita connect pressure gauge ya pada posisi check pressure yang di M2 itu ya sahabat-sahabat sekalian, yang ada di control valve. Nah,
sarannya sahabat-sahabat sekalian ya, itu pakai pressure tab yang punya Caterpillar itu bisa sahabat sekalian ya, tapi dia memang agak melawan sedikit, treatnya agak selisih sedikit saja. Tapi kalau dia sudah satu kali dipakai di control valve ini, cek pressure-nya itu bisa kita buat jadi tool ya, kita simpan khusus untuk A40F, karena jarang nih sahabat-sahabat sekalian yang punya pressure gauge yang khusus untuk Volvo ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk adapternya coknya itu kan beda ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ini kita sudah mulai masuk ke cara pengukurannya seperti apa. Mohon diperhatikan baik-baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, caranya adalah untuk mengukur pompa 3 ya, kita harus menurunkan setelan atau adjuster yang di pompa 1 dan 2 itu setengah putaran sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, yang kita turunkan adalah di adjuster yang kecil ini ya sahabat sekalian, kan ada dua itu. Yang kecil itu untuk minimum, yang besar untuk maksimum. Nah, yang kecil itu yang ada di setiap pompa itu kita kendorkan di pompa 1 dan pompa 2 sahabat sekalian, karena kita mau mengukur yang pompa 3 dulu ya. Itu bisa dilakukan acak sih, bisa pompa 1 dulu, pompa 2 dulu, atau pompa 3 dulu. Nah, sekarang kita ukur yang pompa 3 dulu nih sahabat-sahabat sekalian ya. Makanya yang diturunkan pressernya setengah putaran, atau turunkan setelannya ya sahabat-sahabat, setengah putaran itu yang di pompa 1 dan 2 dulu. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah kita menurunkan setelan di pompa 1 dan 2 setengah putaran ya sahabat sekalian ya, 180 derajat. Kemudian kita start engine, kemudian kita lihat di pressure gauge, maka dia harus menunjukkan spesifikasinya itu di angka 16 bar ya sahabat-sahabat sekalian. Atau kalau teman-teman pakai punya Caterpillar, itu dia di angka 232 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kalau menemukan dia tidak sesuai dengan spesifikasi, maka silahkan di-adjust sesuai dengan aturan berikut ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau mau ngejas itu dia dinaikkan dulu adjusternya ya, sedikit, sekitar 45 derajat saja atau kurang. Kita naikkan dulu setelannya, kita putar, kencangin dulu, kemudian dikendorkan lagi sampai dia mendapatkan pressure yang sesuai dengan spesifikasi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau mau ngejas setelannya itu seperti itu sahabat sekalian, kita kencangin dulu searah jarum jam ya, kemudian kita kembalikan, kita perkirakan sampai dapat pressure yang disyaratkan di spesifikasi ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian cara itu kita lakukan pada pompa 1 dan pompa 2. Untuk mengadjust pompa 1 dan pompa 2, caranya adalah kita adjust yang pompa 1 dulu, yaitu tadi kan udah dikurangi setengah putaran, kemudian kita tambah lagi setengah putaran ya, kita kembalikan, kemudian kita lebihkan sampai pressernya itu melebihi pompa 3 sahabat sekalian. Karena kan tadi yang di pompa 3 udah kita adjust ya, sudah kita adjust sesuai dengan standar. Kemudian yang pompa 1 ini kita lebihkan dulu, kita tes, kemudian kita kembalikan ke standar sahabat sekalian. Kemudian yang pompa 2 juga begitu, kita kembalikan lagi. Tadi kan dikurangi setengah putaran, kita kembalikan lagi, kencangin ke setengah putaran, kemudian kita tambah lagi melebihi yang pompa 3 dan pompa 1. Kemudian kita kembalikan sesuai dengan, kita kurangi lagi sesuai dengan yang disyaratkan ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu di angka dia pressernya 16 bar atau 232 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi yang terjadi pada saat itu sahabat-sahabat sekalian, untuk yang pressure standby ini atau minimum pressure ini dia bagus sahabat sekalian ya, tidak ada masalah, semuanya tercapai, baik itu 1, 2, dan 3, dan semuanya sudah kita readjust ya, kita adjust ulang, itu dia bagus sahabat-sahabat sekalian.
Baik sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang kedua kita ukur lagi yang maksimum pressure ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ini harus lebih berhati-hati untuk mengukurnya karena dia pressure tinggi dan juga dia harus membutuhkan seperti engine stall atau hydraulic stall seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang kita harus lakukan adalah yang pertama kita harus pasang jang blok pada steering sahabat sekalian. Jadi steeringnya ini lurus terus, dia nggak bisa belok karena ada jang bloknya ya, atau lock joint ya namanya ya. Kita pasang di sana, pastikan semuanya kuat sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk pressure checknya itu sama di M2 juga, tidak usah kita lepas ya sahabat-sahabat sekalian yang di pengukuran standby pressure tadi. Nah sahabat sekalian, untuk mengukur maksimum pressure itu kita kembalikan ya, lens load sensing itu kita pasang lagi ke seperti semula. Kalau yang melepasnya dari counter valve silahkan dipasang lagi ke sedia kala ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, hampir sama dengan cara yang pressure standby tadi ya. Di maksimum pressure ini juga kita kurangi P1 dan P2 setengah putaran sahabat-sahabat sekalian ya, untuk kita mengetahui yang P3 atau pompa 3 ya sahabat-sahabat sekalian. Kita kurangi setengah putaran di dua pompa 1 dan pompa 2 ya. Untuk yang di adjust adalah di adjuster yang besar itu sahabat sekalian, itu yang untuk maksimum ya. Kalau yang kecil kan tadi untuk yang standby pressure atau minimum pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian lanjut kita start engine, kemudian kita naikkan speed sampai kira-kira 1200 rpm engine-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita putar steering ke kiri pelan-pelan ya sahabat-sahabat sekalian. Kita putar steering, kita putar setirnya si unit ini ke kiri pelan-pelan sahabat-sahabat sekalian, melawan si steering joint locknya tadi itu ya, pelan-pelan. Jadi hidroliknya ini akan stall sahabat-sahabat sekalian ya. Pressurnya akan terbaca ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi spesifikasinya adalah dia di angka 250 bar, atau di PSI-kannya itu 3626 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi maka harus di-adjust. Adjustnya itu sama dengan yang tadi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kita naikkan dulu, kita kencangkan dulu sedikit, kemudian kita kembalikan pressurnya ke nilai yang disyaratkan, yaitu 250 PSI ya, 250 bar atau 3626 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita adjust yang pressure pada pompa 1 ya, dengan cara sama seperti tadi. Kita kembalikan lagi setelannya ke awal, kemudian yang pompa 1 itu kita lebihkan setelannya dari pompa 3, berarti kan dia naik pressurnya ya. Kemudian kita kembalikan lagi sahabat sekalian, kita kurangi lagi sampai dia mencapai pressure yang diinginkan, yaitu 250 bar. Sama juga dengan P2, kita naikkan pressurnya dulu melebihi P1 dan P3 yang udah di adjust, yang udah dikencengin tadi, yang udah sempurna. Kemudian kita lebihkan, kemudian kita kembalikan lagi ke pressure yang disyaratkan sahabat-sahabat sekalian ya, yaitu 250 PSI sama semua pompa ya, itu di angka 250 PSI semua. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, fakta yang terjadi nih ya pada saat kita melakukan testing adjusting pada maksimum pressure ini, itu sangat aneh sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di pompa nomor 1 dan 2 itu dia tidak bisa di-adjust sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita lakukan pengejasan kan tadi, kita lebihkan kalau untuk pompa 1 dan 2 kan, pompa 1 kita lebihkan dulu pressure yang tertara di pressure gate ya, yaitu pressure pompa 3 itu kita lebihkan, nggak bisa sahabat sekalian ya, nggak bisa naik lagi. Harusnya bisa sahabat sekalian. Kemudian pompa 2 juga sama, dia kita lebihkan setelannya supaya dia bisa melebihi pompa 3, dia nggak bisa. Kemudian kita kurangi juga nggak ada pengaruhnya ya sahabat-sahabat sekalian. Dan pada satu setelan itu dia bisa ya, yang kayak yang di pompa 2 ini dia bisa naik, tapi
herannya itu adalah dia bisa turun sendiri sahabat sekalian, dia bisa ngedrop sendiri setelan yang nomor 2 ini, sehingga dia di bawah setelan pompa 3 ya. Nah, dalam hal ini kan berarti kita tidak tahu itu, karena kita yang terbaca aktual itu adalah pompa 3 ya sahabat sekalian ya. Nah, keanehan ini ada di pengejasan di pompa 1 dan 2, sedangkan di pengejasan pompa 3 ya, yang di awal itu normal sahabat sekalian. Kita naikkan pressernya, itu dia bisa naik, dan kita turunkan dia pun bisa turun untuk pressernya sesuai dengan setelan yang kita lakukan di kompensator ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau adjuster. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, awalnya kita vonis kompensator nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi caranya untuk mengetahui kompensator kita itu rusak atau enggak yang di pompa 1 dan 2, jadi kita tukar sahabat-sahabat sekalian ya, kita rotasi kompensator ya, yang dari 1 ke 2, yang dari 2 ke 3, yang dari 3 ke 1 sahabat sekalian. Kita lakukan pengejasan ya, ternyata hasilnya sama sahabat sekalian. Pada pengejasan pompa 1 dan 2 itu abnormal sahabat sekalian, tidak bisa di-adjust, kita naikkan nggak bisa, kita turunkan pun dia nggak ada perubahan sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita rotasi lagi yang tadinya di pompa 3 ke pompa 1, pompa 1 ke 2, dan pompa 2 ke 3 ya, kita rotasi kompensatornya. Ternyata hasilnya sama sahabat sekalian, yang di pompa 1 dan pompa 2 tidak bisa di-adjust. Itu artinya kompensator kita itu semuanya bagus, baik di pompa 1, 2, dan 3 itu bagus semua. Otomatis kita sudah berani mengvonis pompa sahabat sekalian ya, yaitu pompa 1 dan 2 itu bisa dipastikan dia udah jelek ya sahabat-sahabat sekalian, baik itu switch plate-nya atau pompa itu sendiri yang jelek ya sahabat-sahabat sekalian. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pada saat itu saya lakukan ya pengorderan pompa, 2 buah pompa, karena dia part numbernya sama, pompa 1 dan 2 kita order. Dia indennya itu sekitar 2 bulan kalau nggak salah ya. Kemudian pada saat pompanya datang itu diganti pompanya, pompa 1 dan 2. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah kita ganti pompa 1 dan 2, kita coba ya, alhamdulillah problemnya sembuh sahabat-sahabat sekalian ya. Ternyata memang pompanya yang menjadi penyebab dia steering berat pada saat polihidroliknya mulai panas, dan juga hoisnya itu lambat sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah proses dan step troubleshooting yang kita lakukan pada articulate yang saya alami nih ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, problem yang terjadi pada articulate A40F yang saya tangani waktu itu ya, bersama dengan teman-teman saya juga. Dan semoga sahabat-sahabat sekalian ini bisa bermanfaat bagi seluruh viewer, mekanik dan teknisi ya di seluruh pertambangan dan proyek di seluruh Indonesia nih sahabat-sahabat sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Mas Karibet Channel, Diki Purwandi, undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran, selamat mudik.